Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Oppo A54. Ya, Oppo akhirnya meluncurkan lagi seri A-nya untuk tahun 2021 dimulai dengan Oppo A54 yang mengalami perubahan desain yang cukup signifikan dari Oppo A series sebelumnya. Oppo A54 ini hadir dalam dua pilihan warna ya, yaitu warna Starry Blue dan Crystal Black, dan yang di tangan gue ini jelas yang warna Starry Blue ya. Pada paket penjualannya, kamu bakal ngedapetin buku panduan, casing softcase transparan, SIM card ejector, kabel USB Type-C, serta sebuah kepala charger dengan output maksimal di 18 watt. Satu hal yang langsung gue notice saat ngelihat HP ini adalah desainnya ya. Ya, warna Starry Blue pada backcase HP ini tuh cakep, pakai banget. Ini tuh perpaduan antara warna biru dengan gradasi warna silver, dan kalau kena pantulan cahaya, dia tuh bakal menghasilkan bias-bias warna pelangi. Jadi yes, buat desain backcase-nya ini tuh cakep banget. Dan untuk sebuah HP dengan ukuran baterai yang besar, bodinya ini bisa dibilang masih termasuk tipis dengan bobot yang cukup enteng. Kemudian pada bagian bawahnya ini ada jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, serta lubang keluaran speaker. Pada bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus sebagai fingerprint scanner. Pada bagian kirinya ini ada volume rocker dan SIM card tray dengan konfigurasi triple slot, 2 nano SIM card plus micro SD hingga 256 GB. Pada bagian atasnya ini polos. Kemudian pada bagian belakangnya ini ada konfigurasi 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 13 MP dengan 2 MP kamera makro dan 2 MP depth sensor, lalu ada LED flash dan tulisan triple kamera. Lalu pada bagian jidatnya ada earpiece dan sensor-sensor lainnya. Kemudian ada juga kamera selfie dengan model punch hole di sebelah kiri atas dengan resolusi 16 MP. Untuk layarnya sendiri, ini berdimensi 6,51 inci dengan resolusi HD+ bertipe IPS LCD. Oppo A54 ini diotaki oleh chipset MediaTek Helio P35 ditemani dengan RAM 4GB dan storage internal yang cukup luas di 128GB. Dan semua ini ditenagai oleh baterai sebesar 5000 mAh. Untuk bodinya sendiri ini sudah terlihat cakep ya. Soalnya walaupun fingerprint scannernya fisik, tapi sudah ditaruh di tombol power, bukan di belakang, jadi terlihat lebih kekinian. Kemudian untuk urusan layarnya ini memiliki fitur yang namanya Sunlight Screen dan Moonlight Screen. Apa artinya? Artinya tingkat kecerahan layar bisa dinaikkan hingga 550 nits ketika di bawah terik matahari sehingga bisa tetap nyaman dilihat. Dan bisa diturunkan hingga 2 nits ketika dalam keadaan gelap, jadi nyaman juga buat mata. Di HP ini juga ada fitur Eye Comfort yang bila dinyalakan akan mengurangi sinar biru yang dipancarkan ke mata. Jadi mata lebih nggak cepet pegel. Fitur ini juga bisa dijadwalkan kapan aktifnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian untuk baterainya yang sebesar 5000 mAh ini ditemani oleh kepala charger 18 watt yang bisa mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu sekitar 2,5 jam. Buat kalian yang suka mengisi baterai terus ditinggal tidur seperti gue, Oppo juga ada teknologi yang namanya Optimized Night Charging. Jadi pada dasarnya baterai akan diisi hingga 80% dengan kecepatan penuh, kemudian akan diisi secara perlahan, jadi ketika Anda bangun, baterai sudah terisi penuh tanpa mesti mikirin baterai gue bakalan overcharge nggak ya kalau tinggal tidur. Selain itu ada juga fitur Super Power Saving Mode. Di mode ini, HP hanya akan menjalankan fungsi-fungsi yang kita izinkan. Pada dasarnya hanya ada 3 fungsi yang diperbolehkan, yaitu Phone, Messages, dan Clock. Tapi kita bisa tambah jadi 6 fungsi. Jadi buat kalian yang mungkin lagi di luar, kemudian baterainya low dan kebetulan lagi nggak pakai power bank, bisa banget pakai Super Power Saving Mode ini. Kemudian kita coba untuk bermain game nih ya. Untuk bermain game ini gue coba dengan Mobile Legends, pada defaultnya dikasih di settingan low. Tapi kita bisa ubah ke settingan high dengan high frame rate mode-nya on dan outline-nya on. Memang ada sedikit frame drop ketika lagi rame-rame, tapi masih playable. Lalu untuk PUBG Mobile ini dapat settingan smooth medium, dan di settingan ini PUBG Mobile masih bisa dimainkan dengan cukup lancar. Di Oppo A54 ini juga ada fitur Hyper Boost yang gunanya untuk meningkatkan performa gaming dan aplikasi agar lebih lancar untuk digunakan. Kemudian masuk ke bagian kameranya ya. Kamera belakangnya ini memiliki konfigurasi 3 kamera. Kamera utama 13 MP dengan kamera makro 2 MP dan kamera depth sensor 2 MP. Biar bisa menghasilkan foto-foto bokeh yang lebih nyata. Hasil foto-fotonya bisa kalian lihat di layar ya.
Lalu untuk kamera selfie-nya sendiri ini beresolusi 16 megapiksel. Kalau kalian perhatikan, kamera selfie-nya ini bahkan memiliki resolusi yang lebih besar dari kamera belakangnya. Dan sudah memiliki fitur AI Beautification 2.0. Dan ada juga Portrait Mode buat menghasilkan foto bokeh-bokehan yang bisa diatur tingkat bokehnya. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya si Oppo A54 ya, di keadaan siang hari. Ini gue bawa dengan satu tangan aja, gue bawa jalan-jalan, dan kira-kira seperti ini hasilnya ya. Kalian bisa lihat seperti apa reproduksi warnanya, dan suara gue tuh terdengar seperti apa. Ya, kita coba kamera depannya di sini ya. Oh ya, ini mampu merekam di maksimal resolusi Full HD 30 fps ya. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya si Oppo A54 ya, ini di keadaan siang hari. Cahayanya cukup, dan ini gue bawa berjalan-jalan dengan menggunakan satu tangan aja. Ini mampu merekam di resolusi maksimal Full HD dengan FPS-nya di 30 fps ya. Dan kira-kira hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri hasil reproduksi warnanya itu seperti apa, dan hasil suara gue itu seperti apa ya. Dan inilah hasil rekaman dari kamera depannya Oppo A54. Ada satu hal yang unik juga di Oppo A54 ini, yaitu adanya sertifikasi IPX4. Ini artinya HP ini memiliki sertifikasi ketahanan air terhadap percikan air. Jadi kalau kena ciprat-ciprat air itu ya masih aman ya. Secara overall, Oppo A54 ini memang bukan dibuat untuk kalian yang suka gaming, tapi lebih buat kalian yang butuh baterai besar dan penyimpanan besar ya. Untuk hasil foto-fotonya sudah layak tampil di sosmed, dan memang bodi belakangnya ini tuh cakep pakai banget. Dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 juga bikin HP ini lebih aman terhadap cipratan air, apalagi di musim penghujan seperti ini. Oke, gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow sosmed gua lainnya di Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah. Dan quotes of the day hari ini adalah jangan kerja kalau kamu nggak punya kerjaan.